Perkenalkan, nama saya Dinar Afifah, saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan atau informasi mengenai materi yang kelompok kita bawakan, yaitu tentang skala pengukuran data. Yang pertama adalah skala yang pengukuran. Secara garis besar, skala itu bisa diartikan sebagai suatu titik garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama. Dan itu tuh bisa digunakan untuk mengukur suatu tingkatan tertentu. Skala menjadi suatu prosedur dalam memberikan angka dan simbol pada beberapa ciri dari suatu objek tertentu. Sedangkan pengukuran sendiri itu artinya adalah suatu proses yang bersifat dedukatif, di mana seorang peneliti awalnya bersifat konstruk, ide maupun konsep, kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Proses pengukuran sendiri terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah konseptualisasi dan yang kedua adalah operasionalisasi. Konseptualisasi merupakan suatu proses sebagai pemilihan konsep yang memberi definisi secara teoritis. Definisi yang baik memang harus memiliki makna yang jelas dan khusus. Lalu tahapan berikutnya adalah operasionalisasi. Definisi operasional adalah batasan atas makna tertentu dalam bentuk cara, prosedur maupun instrumen pengukuran. Prinsip pengukuran itu sendiri terbagi menjadi dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip eksklusif dan yang kedua adalah prinsip ekshaustif. Prinsip eksklusif artinya adalah kasus tidak bisa memiliki nilai dalam kategori tertentu lebih dari satu variabel yang sama. Sedangkan ekshaustif artinya adalah nilai atau kategori dapat tersedia dalam variabel yang mencakup dari setiap kasus. Ada 3 kunci utama yang dibutuhkan dalam memberikan suatu definisi terhadap konsep pengukuran, yaitu angka, aturan, dan penetapan. Karena itu, dalam instrumen pengukur akan dipandang baik apabila hasil dari pengukuran tersebut bisa direfleksikan dengan tepat dan secara realistis terhadap fenomena yang diukur. Yang kedua adalah konsep dasar proses pengukuran. Konsep dasar proses pengukuran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konstanta dan variabel. Yang kedua adalah variabel kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga adalah variabel diskrit dan kontinu. Nah, yang pertama adalah konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Sebagai contohnya adalah konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga dalam birokrasi maupun revolusi. Konsep yang kedua adalah variabel. Variabel adalah artinya sesuatu yang merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Sebagai contohnya adalah misalnya pengukuran kepadatan penduduk ataupun pengukuran yang lainnya. Nah, yang kedua adalah variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel ini tuh dibagi menjadi 2 variabel. Yang pertama adalah variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah suatu variabel yang hasil dari pengamatan itu dapat bervariasi dalam hal jumlah, tentunya dalam melakukan suatu penelitian. Yang kedua adalah variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah artinya itu sebagai variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam jenis, bukan dalam jumlah atau tingkatan. Sebagai contoh variabel adalah pengolahan sampah, status perkawinan, jenis agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit adalah suatu variabel yang bersifat kuantitatif, di mana jumlah nilai atau suatu kategori itu bisa dihitung, dan bentuknya adalah bilangan bulat. Variabel yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang bersifat kuantitatif, di mana hasil-hasil pengamatannya itu adalah salah satu dari keseluruhan dari suatu garis interval. B. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Skala pengukuran tidak terlepas dari yang namanya kuantifikasi. Umumnya dengan membedakan antara kuantifikasi dalam kategori yaitu data
nominal dan kuantifikasi dalam pengukuran. Dalam hal ini adalah data ordinal, data interval, serta data rasio. Skala-skala pengukuran tersebut adalah berbeda dalam hal derajat kuantifikasi terhadap variabelnya. A. Skala nominal. Skala nominal adalah memungkinkan untuk peneliti dapat menempatkan subjek dari beberapa kategori atau kelompok tertentu. Skala nominal biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu hal tetapi tidak memiliki arti, seperti profesi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Skala pengukuran ini adalah skala pengukuran yang paling rendah. Sebagai contoh, yaitu jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Bisa dinyatakan dengan angka, yaitu 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Artinya bukan berarti laki-laki lebih baik atau lebih besar dari perempuan. Yang B, skala ordinal. Skala ordinal adalah suatu pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan variabel dengan menunjukkan perbedaan antara berbagai kategori, tetapi harus mengurutkan ke beberapa cara. Skala ordinal ini mampu memberikan informasi mengenai jumlah yang relatif karakteristik berbeda, baik dimiliki oleh objek maupun individu tertentu. Skala ordinal pada umumnya banyak menggunakan skala Likert. C. Skala interval. Skala interval memiliki karakteristik yang sama yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan tambahan di mana dengan interval yang tetap akan memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap yang dikumpulkan dari responden tersebut. Skala interval dapat menentukan suatu perbedaan urutan maupun suatu kesamaan besaran perbedaan dalam variabel tertentu. Dalam skala interval, peneliti bisa menunjukkan bahwa suatu kasus kurang atau lebih dibandingkan dengan kasus yang lain. D. Skala rasio. Skala rasio memang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio adalah suatu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan mempunyai jarak tertentu, serta dapat dibandingkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai keempat skala di atas yang tadi disebutkan. Misalnya yang pertama, untuk variabel yang bersifat kuantitatif semestinya harus selalu diukur menggunakan skala nominal. Hal ini karena interpretasi kuantitatif bisa dilakukan pada skala jenis ini. Untuk skala ordinal, skala interval maupun skala rasio merupakan skala yang sesuai untuk variabel kuantitatif. Tetapi setiap skala tersebut mempunyai variasi dalam derajat penggambaran besaran suatu variabel tersebut. Yang ketiga, untuk skala ordinal sendiri memiliki paling sedikit informasi. Hal ini karena ordinal hanya menunjukkan suatu peringkat dari kategori tertentu. Yang keempat, untuk skala interval yang bisa digunakan
untuk menetapkan jarak antara dua kategori. Namun titik awal dari skala ini tidak diketahui. Yang terakhir, untuk skala rasio merupakan skala yang variabel bersifat kuantitatif yang paling informatif. Dalam hal ini, titik awal suatu pengukuran sudah diketahui, sehingga bisa melakukan suatu perbandingan di antara kategori pengukuran. Baik. Oke, dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran variabel menjadi sangat penting dalam menentukan statistik uji yang sesuai. Untuk skala nominal dan skala ordinal hanya bisa digunakan dalam uji statistik yang non-parametrik. Sedangkan untuk skala interval dan skala rasio bisa digunakan dalam statistik parametrik. Ada beberapa macam pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan. Di antaranya adalah skala Likert, skala Goodman, semantic diferensial, dan rating scale. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, maupun pendapat seseorang mengenai fenomena yang akan diteliti. Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur harus dijabarkan melalui beberapa indikator variabel. Indikator menjadi ukuran yang sangat penting karena dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan untuk diteliti. Ada beberapa keuntungan jika menggunakan skala Likert dalam penelitian, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, sangat mudah dibuat dan diterapkan dalam penelitian. Yang kedua, mempunyai kebebasan pada pembuatan pernyataan atau pertanyaan dengan tetap berpedoman pada indikator. Yang ketiga, jawaban dalam suatu item merupakan alternatif. Dalam hal ini, item juga bisa disebut informasi yang bisa diperjelas. Yang keempat, kemudian pengukuran reliabilitas dapat diperoleh pada skor item diperjelas. Selanjutnya, skala Goodman. Dengan menggunakan skala Goodman, maka data yang akan diperoleh merupakan data interval atau data rasio dikotomi. Dalam hal ini disebut juga dua alternatif. Selanjutnya adalah skala Thurston. Skala Thurston tidak terlalu banyak digunakan sebagai alat ukur di bidang pendidikan karena untuk skala ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Pertama, skala ini membutuhkan banyak waktu dalam membuat alat instrumennya. Yang kedua, untuk nilai pada skala ini yang sudah dibuat akan memungkinkan pada nilai skor yang sama tetapi mempunyai sikap yang berbeda. Yang ketiga, untuk nilai yang dibuat akan dipengaruhi oleh sikap para penilai. Yang terakhir, dalam skala ini sangat diperlukan tim penilai yang bersikap objektif. Selanjutnya adalah semantic diferensial. Skala semantik ini dikembangkan untuk mengukur bagaimana arti psikologis dari suatu objek di dalam seseorang yang akan diteliti. Skala semantik ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bukan bentuk checklist maupun pilihan ganda, namun tersusun dalam satu garis yang kontinu. Data yang diperoleh dalam skala semantik ini adalah berupa data interval dan biasanya digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh seseorang yang akan diteliti. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah perbandingan data. Perbandingan data akan membahas mengenai ukuran relatif, yaitu sebagai hasil dari suatu perbandingan dengan dua skala pengukuran. Pertama, rasio. Rasio merupakan suatu ukuran. Dalam hal ini, untuk membandingkan jenis yang sering kali digunakan dalam perbandingan antara dua kelompok data. Yang kedua, proporsi. Lain halnya dengan skala perbandingan rasio. Data juga bisa dibandingkan dengan menghitung proporsi.
bentuk khusus dari suatu skala rasio karena pada perhitungan proporsi suatu pembagi merupakan jumlah elemen yang ada pada data pertama dan data kedua. Yang ketiga, presentase. Apabila proporsi mempunyai rentang nilai yaitu antara 0 sampai 1, maka presentasi mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 100. Dengan cara perhitungan presentase, maka sama halnya dengan cara perhitungan proporsi. Hanya saja, dalam presentase, hasil untuk perhitungannya harus dikali dengan 100. Selanjutnya, rates atau tingkat atau angka. Untuk perhitungan rates dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah munculnya peristiwa yang dimaksud terhadap seluruh jumlah yang mungkin muncul untuk kejadian tersebut. Terkadang hasil dari perhitungannya akan dikalikan dengan bilangan tertentu. Selanjutnya adalah tingkat ketelitian. Banyak sekali perbedaan antara data yang sesungguhnya dari variabel yang ingin diukur oleh peneliti terhadap data yang dihasilkan pada instrumen dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, mengenai keterbatasan instrumen pengukuran. Yang kedua, ketidakakuratan instrumen, di mana instrumen sendiri disusun oleh manusia. Dengan demikian, mengakibatkan data yang dihasilkan seringkali tidak seakurat keadaan sebenarnya. Kemudian, prinsip tambahan yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan pembulatan, dengan ketelitian maupun dengan kualitas dari suatu proses pengukuran adalah yang pertama, yaitu jika pembulatan jelas mempengaruhi tingkat ketelitian dari data yang telah dikumpulkan. Ini menyebabkan bahwa semakin banyak pembulatan, maka akan semakin rendah tingkat ketelitian dari pengukuran yang diteliti. Yang kedua adalah jika peneliti melakukan proses perhitungan, maka pembulatan hendaknya dilakukan setelah semua proses perhitungan selesai. Ini bisa disiasati untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah prosedur dalam pembulatan ini tidak bersifat universal. Artinya, hasil kesepakatan bisa dibuat meskipun di setiap negara mempunyai aturan yang berbeda. Terima kasih.